Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Eka Susanti SPD MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Fisika Kuantum. Di sini kami akan menjelaskan mengenai potensial tanggul dengan E besar dari nol dan E kecil dari V0 dan potensial sumur. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Delvi Sophia dengan NIM 2303310 sebagai pemateri kedua, Desri Putri Fetrisia dengan NIM 2303311 sebagai pemateri ketiga, Nada Zakia dengan NIM 2303370 sebagai pemateri kelima, dan saya sendiri Nafiza Azhara dengan NIM 230337071 sebagai pemateri pertama, Niatul Husna dengan NIM 230337074 sebagai pemateri keempat, dan Yesika Sianturi dengan NIM 230339092 sebagai pemateri keenam. Adapun latar belakang dari pembahasan ini adalah, dalam fisika klasik, partikel tidak dapat melewati daerah dengan energi potensial yang lebih tinggi dari energinya. Namun, dalam mekanika kuantum, sifat gelombang partikel memungkinkan terjadinya fenomena seperti efek penerangan atau tunneling dan resonansi transmisi, di mana partikel masih memiliki peluang untuk menembus penghalang potensial meskipun secara klasik hal tersebut tidak mungkin terjadi. Fenomena tersebut dapat dijelaskan melalui model potensial tanggul dan potensial sumur satu dimensi menggunakan persamaan Schrödinger bebas waktu. Model ini menunjukkan adanya kemungkinan partikel menembus daerah terlarang serta terbentuknya tingkat energi diskrit yang menjadi dasar berbagai aplikasi fisika modern seperti semikonduktor, struktur atom, dan mikroskop terowongan atau STM. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam pembahasan ini kami dapatkan dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana bentuk umum persamaan Schrödinger bebas waktu untuk sistem dengan potensial tanggul dan sumur satu dimensi. Yang kedua, bagaimana bentuk fungsi gelombang partikel pada masing-masing daerah potensial, daerah satu, 2, dan 3 untuk kondisi E besar dari 0 dan E kecil dari V0. Yang ketiga, apa perbedaan makna fisik antara efek penerangan pada potensial tanggul dan keadaan terikat pada potensial sumur? Yang keempat, bagaimana pengaruh lebar dan tinggi penghalang terhadap peluang transmisi dan refleksi partikel? Dan yang kelima, mengapa partikel dalam sumur potensial hanya dapat memiliki energi-energi tertentu atau diskrit? Sejalan dengan rumusan masalah yang telah disampaikan, tujuan dari pembahasan ini yang pertama, menjelaskan bentuk umum persamaan Schrödinger bebas waktu sebagai untuk memahami sistem potensial tanggul dan sumur. Yang kedua, menentukan fungsi gelombang di tiap daerah potensial melalui proses penyelesaian matematis untuk kasus E besar dari 0 dan E kecil dari V0. Yang ketiga, menganalisis makna fisik efek penerangan dan keadaan terikat, serta membedakan keduanya dalam konteks potensial tanggul dan sumur. Keempat, menjelaskan hubungan antara tinggi atau lebar penghalang dengan peluang transmisi dan refleksi menggunakan koefisien refleksi dan transmisi. Dan yang kelima, menunjukkan bahwa energi partikel dalam sumur potensial bersifat diskrit atau terkuantisasi, serta memahami implikasinya dalam sistem fisika nyata seperti elektron dalam atom atau semikonduktor. Yang pertama ada pembahasan mengenai potensial tanggul dengan E besar dari 0 dan E kecil dari V0. Yang pertama ada plot potensial Px yang berbentuk kotak dengan lebar tanggul alfa dan tinggi tanggul V0. Maka dapat kita lihat pada gambar untuk daerah 1 X kecil dari 0, daerah 2 X besar dari 0 dan kecil dari A, dan daerah 3 X besar dari A. Untuk mencari nilai di setiap daerah, kita dapat menggunakan persamaan Schrödinger bebas waktu adalah min Haber per 2M do kuadrat per do X kuadrat Cx ditambah Vx Cx sama dengan E Cx. Untuk daerah pertama, kita ketahui Vx-nya sama dengan 0, kita masukkan ke persamaan Schrödinger bebas waktu. Maka min Haber per 2M do kuadrat per do X kuadrat Cx ditambah 0 dikali Cx sama dengan E Cx. Dapat dihasilkan min Haber per 2M do kuadrat do X kuadrat Cx sama dengan E Cx. Nah, kita kali
persamaan ini dengan min 2M per habar. Maka do kuadrat per do x kuadrat si x sama dengan min 2M per habar E si x. Lalu dapat kita jabarkan do kuadrat per do x kuadrat si x ditambah 2M per habar E si x sama dengan 0. Nah, kan K1 sama dengan akar dari 2ME per habar kuadrat. Maka K1 kuadratnya sama dengan 2ME per habar kuadrat. Kita masukkan ke persamaan sebelumnya. Do kuadrat per do x kuadrat si x ditambah K1 kuadrat E si x sama dengan 0. Dan do kuadrat per do x kuadrat si x dikurang I kuadrat K1 kuadrat E si x sama dengan 0. Maka dapat dihasilkan si x sama dengan si x do si x per do x dikurang I K1. Do si x per do x ditambah I K1 sama dengan 0. Dari persamaan tersebut, kita dapat menyelesaikan satu persatu. Untuk ruas kiri, yaitu do si x per do x dikurang I K1, maka do si x per do x dikurang I K1 si x sama dengan 0. Do si x per do x sama dengan I K1 si x. 1 per si x, do si x per dx sama dengan I K1. Kita integralkan keduanya. Integral dari dc per c sama dengan integral I K1 dx. Dan ln si x sama dengan I K1x ditambah C. Dan si x sama dengan I K1 E pangkat I K1x ditambah C. Dan untuk si x-nya sama dengan E pangkat I K1x E pangkat C. Si x sama dengan E pangkat I K1x A1. Si x sama dengan A1 E pangkat I K1x. Untuk ruas kanan, yaitu do si x per do x ditambah I K1. Do si x per do x ditambah I K1 si x sama dengan 0. Do si x per dx sama dengan I K1 si x. 1 per si x, do si x per dx sama dengan I K1. Kita integralkan keduanya. Integral dc per c sama dengan integral I K1 dx. Ln si x sama dengan I K1x ditambah C. Maka si x sama dengan E pangkat I K1x ditambah C. Si x sama dengan E pangkat I K1x E pangkat C. Si x sama dengan E pangkat min I K1x A2. Maka si x-nya sama dengan A2 E pangkat min I K1x. Sehingga si 1x untuk daerah 1, yaitu x kecil dari 0 adalah si x sama dengan A1 E pangkat I K1x ditambah A2 E pangkat min I K1x. Untuk daerah 2, yaitu Vx sama dengan V0. Sama seperti sebelumnya, kita masukkan ke persamaan Schrödinger bebas waktu. Min habar per 2M do kuadrat per do x kuadrat si x ditambah V0 si x sama dengan E si x. Min habar per 2M do kuadrat per do x kuadrat si x ditambah V0 si x dikurang E si x sama dengan 0. Min habar per 2M do kuadrat per do si x ditambah V0 dikurang E dikali si x sama dengan 0. Nah, kita kali persamaan ini dengan min 2M per habar, maka do kuadrat per do x kuadrat si x dikurang 2M V0 kurang E per habar kuadrat dikali si x sama dengan 0. Kita misalkan alfanya akar dari 2M V0 kurang E per habar kuadrat, dan alfa kuadratnya sama dengan 2M V0 kurang E per habar kuadrat. Maka min habar per 2M do kuadrat do x kuadrat si x ditambah alfa kuadrat si x sama dengan 0. Min habar per 2M do kuadrat do x kuadrat si x ditambah alfa kuadrat si x sama dengan 0. Maka si x do si x per do x dikurang alfa, do si x per do x ditambah alfa sama dengan 0. Nah, dari persamaan tersebut kita dapat menyelesaikannya satu persatu sama seperti sebelumnya. Untuk ruas kiri, do si x per do x dikurang I alfa. Do si x per do x dikurang alfa si x sama dengan 0. Do si x per do x sama dengan alfa si x. 1 per si x, do si x per do x sama dengan alfa, kita integralkan.
Integral dc per c sama dengan integral alfa dx. Ln si x sama dengan alfa x ditambah c. Si x sama dengan e pangkat alfa x ditambah c. Si x sama dengan e pangkat alfa x e pangkat c. Si x sama dengan e alfa x B1. Maka si x-nya sama dengan B1 e pangkat alfa x. Untuk ruas kanan, do si x per do x ditambah i alfa. Do si x per do x ditambah alfa si x sama dengan 0. Do si x per do x sama dengan min alfa si x. 1 per si x, do si x per do x sama dengan min alfa. Kita integralkan min do si per si sama dengan integral min alfa dx. Ln si x sama dengan min alfa x ditambah c. Si x sama dengan e pangkat min alfa x ditambah c. Si x sama dengan e pangkat min alfa x e pangkat c. Si x sama dengan e pangkat min alfa x B2. Maka si x-nya sama dengan B2 e pangkat min alfa x. Sehingga si 2x untuk daerah 2 dengan x besar dari 0 dan x kecil dari alfa adalah si x sama dengan B1 e pangkat alfa x ditambah B2 e pangkat min alfa x. Nah, untuk daerah 3, Vx-nya sama dengan 0. Maka kita masukkan ke persamaan Schrödinger bebas waktu. Min Haber per 2m do kuadrat do x kuadrat si x ditambah dong si x sama dengan e si x. Hasilnya min Haber per 2m do kuadrat do x kuadrat si x sama dengan e si x. Kita kali persamaan ini dengan min 2m per Haber, maka do kuadrat per do x kuadrat si x sama dengan min 2m per Haber e si x. Do kuadrat per do x kuadrat si x ditambah 2m per Haber kuadrat e si x sama dengan 0. Kita misalkan K1-nya dengan akar dari 2me per Haber kuadrat, maka K1 kuadratnya sama dengan 2me per Haber kuadrat. Maka do kuadrat per do x kuadrat si x ditambah 2m per Haber kuadrat e si x sama dengan 0. Do kuadrat do x kuadrat si x ditambah K1 kuadrat e si x sama dengan 0. Do kuadrat per do x kuadrat si x dikurang I kuadrat K1 kuadrat E si X sama dengan 0. Maka untuk nilai si X sama dengan do si X per do X dikurang I K1, do si X per do X ditambah I K1 sama dengan 0. Dari persamaan tersebut, kita dapat menyelesaikannya satu persatu. Untuk ruas kiri, yaitu do si X per do X kurang I K1, maka do si X per do X dikurang I K1 si X sama dengan 0. Do si X per do X sama dengan I K1 si X. 1 per si X, do si X per do X sama dengan I K1. Kita integralkan. Integral do si per si sama dengan integral I K1 dx. Ln si X sama dengan I K1 X ditambah C. Si X sama dengan E pangkat I K1 X ditambah C. Dan si X sama dengan E pangkat I K1 X E pangkat C. Si X sama dengan E pangkat I K1 X dikali C1. Maka si X-nya sama dengan C1 E pangkat I K1 X. Untuk ruas kanan, do si X per do X ditambah I K1. Do si X per do X ditambah I K1 si X sama dengan 0. Do si X per do X sama dengan min I K1 si X. 1 per si X, do si X per do X sama dengan min I K1. Kita integralkan. Integral dari dc per si sama dengan integral dari min I K1 dx. Ln si X sama dengan min I K1 X ditambah C. Si X sama dengan E pangkat min I K1 X ditambah C. Maka si X sama dengan E pangkat min I K1 X E pangkat C. Si X sama dengan E pangkat min I K1 X C2. Si X-nya sama dengan C2 E pangkat min I K1 X. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Delphi. Kepada Delphi dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan melanjutkan yaitu si X, fungsi X untuk daerah 3 X besar dari alfa
A adalah si 3 fungsi X sama dengan C1 eksponen pangkat I K1X ditambah C2 eksponen pangkat min 1 KIX. Nilai C2-nya itu sama dengan 0 karena tidak ada bidang pantul di daerah pada grafik di atas. Dengan demikian, penyelesaian umum persamaan Schrödinger bebas waktu di daerah 1, 2, dan 3 adalah si si 1 fungsi X sama dengan A1 eksponen pangkat I K1X, A2 eksponen pangkat min 1 KI1X, X kurang kecil dari 0. Si 2 X si 2 fungsi X sama dengan B1 eksponen pangkat alfa X kali B2 eksponen pangkat min alfa X, eh, X besar dari 0 dan X kecil dari A. Si 3 fungsi X sama dengan C1 eksponen pangkat I K1X, X-nya itu besar dari A. Dengan K1 sama dengan akar 2ME per min H kuadrat. Dan alfa sama dengan 2M P0 dikurang E per H kuadrat. Dengan syarat fungsi eigen, yang pertama adalah bernilai berhingga di semua X, di mana penyelesaian PSBW untuk daerah 1 dan 2 sudah memenuhi syarat berhingga di semua X. Untuk daerah 3, X besar dari A sampai E X sama dengan N. Jika nilai X kecil dari N, pada C2 eksponen pangkat min 1 KIX, PSBW-nya bernilai tak hingga. Jadi PSBW untuk daerah tersebut adalah si 3 fungsi X sama dengan C1 eksponen pangkat I KIX. Yang kedua, kontinu pada bidang batas, di mana ini menerapkan syarat kontinuitas si fungsi X dan D fungsi X per dx dx sama dengan 0. Yang pertama, si fungsi X kontinu pada X sama dengan 0. Di mana pada daerah 1 dan 2 itu sama dengan A1 eksponen pangkat I KIX tambah A2 eksponen pangkat I KIX sama dengan B1 eksponen pangkat alfa X ditambah B2 eksponen pangkat min alfa X. Lalu yang X ini kita ubah dengan 0, maka didapatkanlah A1 eksponen pangkat IK10 ditambah A2 eksponen pangkat min IK10 sama dengan B1 eksponen pangkat alfa 0 ditambah B2 eksponen pangkat min alfa 0. Lalu A1 eksponen pangkat 0 ditambah A2 eksponen pangkat 0 sama dengan B1 eksponen pangkat 0 ditambah B2 eksponen pangkat 0. Di mana eksponen pangkat 0 ini sama dengan 1, maka didapatkanlah persamaan 6,31A yaitu A1 ditambah A2 sama dengan B1 tambah B2. Next. Lalu kita turunkan kedua persamaan tersebut untuk daerah 1 dan daerah 2. Do si 1 fungsi X per do X batas X sama dengan 0. Sama dengan do si 2 fungsi X sama dengan do X dengan batas X sama dengan 0. Lalu kita masukkan nilai eh, fungsi si 1 fungsi X yaitu A1 eksponen pangkat IK1X ditambah A1 eksponen pangkat min IK1X sama dengan kita masukkan fungsi dari persamaan dari fungsi daerah 2 yaitu B1 eksponen pangkat alfa X ditambah B2 eksponen pangkat min alfa X per do X. Lalu kita turunkan keduanya, maka didapatkan hasilnya IK1 A1 eksponen pangkat IK1X dikurang IK1 A2 eksponen pangkat min 1 KIX sama dengan alfa BI eksponen pangkat alfa X dikurang alfa B2 eksponen pangkat min alfa X. Maka kita substitusikan dengan X sama dengan 0, yaitu IK1 A1 eksponen pangkat IK1 kali 0 dikurang IK1 A2 eksponen pangkat min 1 K1 kali 0 sama dengan alfa B1 eksponen
pangkat alfa kali nol dikurang alfa B2 eksponen pangkat min alfa kali nol. Maka didapatkanlah I K1 A1 eksponen pangkat nol dikurang I K1 A2 eksponen pangkat nol sama dengan alfa B1 eksponen pangkat nol dikurang alfa B2 eksponen pangkat nol. Di mana eksponen pangkat nol ini sama dengan satu, maka didapatkanlah hasilnya I K1 A1 dikurang I K1 A2 sama dengan alfa B1 dikurang alfa B2. Maka persamaan untuk 6.31B yaitu I K1 A1 dikurang A2 sama dengan alfa alfa B1 dikurang B2. Selanjutnya untuk si fungsi X kontinu pada X sama dengan A itu terdapat pada daerah 2 dan 3, yaitu B1 eksponen pangkat alfa kali X ditambah B2 eksponen pangkat min alfa X sama dengan C1 eksponen pangkat I K1 X. Lalu X-nya ini kita ubah dengan A, maka B1 eksponen pangkat alfa dikali A ditambah B2 eksponen pangkat min alfa kali A sama dengan C1 eksponen pangkat I K1 kali A. Maka didapatkanlah persamaan 6.32A yaitu B1 eksponen pangkat alfa A ditambah B2 eksponen pangkat min alfa A sama dengan C1 eksponen pangkat I K1 A. Lalu kita turunkan eh, pada daerah 2 dan 3 yaitu dosi dosi 2 fungsi X sama dengan do X dengan batas X sama dengan A sama dengan dosi 3 fungsi X sama dengan do X dengan batas X sama dengan A. Lalu kita masukkan nilainya do BI1 eksponen pangkat alfa X tambah A1 eksponen pangkat min alfa X per do X sama dengan do C1 eksponen I pangkat I K1 A per do X. Maka turunannya dapat alfa B1 eksponen pangkat alfa X ditambah min alfa B2 eksponen pangkat min alfa X sama dengan I K1 C1 eksponen pangkat I K1 X. Maka didapatkan alfa B1 eksponen pangkat alfa X dikurang alfa B2 eksponen pangkat min alfa X sama dengan I K1 C1 eksponen pangkat I K1 X. Lalu alfa B1 eksponen pangkat alfa A dikurang alfa B2 eksponen pangkat min alfa A sama dengan I K1 C1 I K1 pangkat eksponen pangkat I K1 kali A. Maka didapatkanlah persamaan 6.32B yaitu alfa kali B1 eksponen pangkat alfa A dikurang B2 eksponen pangkat min alfa A sama dengan I K1 C1 eksponen pangkat I K1 kali A. Atau bisa juga dengan B1 eksponen pangkat alfa A dikurang alfa B2 eksponen pangkat min alfa A sama dengan I K1 per alfa kali C1 eksponen pangkat I K1 A. Next. Lalu dapat kita eliminasi persamaan 6.31A dan 6.31B, di mana A1 tambah A2 sama dengan B1 tambah B2, A1 tambah A2 sama dengan alfa per I K1 kali B1 dikurang B2. 2A1 sama dengan B1 tambah B2 ditambah alfa per I K1 kali B1 dikurang B2. 2A1 sama dengan B1 tambah B2 ditambah alfa per I K1 kali B1 dikurang alfa per I K1 dikali B2. 2A1 sama dengan B1 ditambah 1 ditambah alfa dikurang I K1 dikali B2 1 dikurang alfa per I K1. Lalu dapat kita jumlahkan 1 tambah alfa per I K1 maka didapatkan hasilnya 2A1 sama dengan B1 tambah I K1 tambah alfa per I K1 tambah B2
IK1 dikurang A per IK1. Maka didapatkan 2A1 sama dengan B1 per IK1 kali IK1 ditambah alfa ditambah B2 per IK1 kali IK1 ditambah alfa. Maka didapatkan hasil akhirnya A1 sama dengan 1/2 IK1 kali B1 IK1 tambah alfa ditambah B2 IK1 dikurang alfa. Sebelum menyelesaikan persamaan 6.33a dan 63.33b, maka kita dapat menyelesaikan persamaan 6.33c dan 63.33d terlebih dahulu dengan menggunakan persamaan 6.32a sampai 6.32b. Lanjut, kita eliminasi persamaan dari 6.32a dan 6.32b. Eh, alfa B1 eksponen pangkat alfa A dikurang alfa B2 eksponen pangkat min alfa A sama dengan IK1, IKC1 eksponen pangkat IK1A. Lalu B1 eksponen pangkat alfa A dikurang alfa B2 eksponen pangkat min alfa A sama dengan IK1 per alfa kali C1 eksponen pangkat IK1A. 2B1 eksponen pangkat alfa A sama dengan C1 eksponen pangkat IK1A tambah IK1 per alfa dikali C1 eksponen pangkat IK1A. Maka 2B1 eksponen pangkat alfa A tambah C1 eksponen pangkat IK1A ditambah 1 ditambah IK1 per alfa. Sehingga 2B1 eksponen pangkat alfa A sama dengan C1 eksponen IK1A ditambah alfa ditambah IK1 per alfa. Maka didapatkanlah B1 sama dengan C1 eksponen pangkat IK1A ditambah alfa ditambah IK1 per alfa. Maka kita kali dengan 1/2 eksponen pangkat alfa A sehingga didapatkan B1 sama dengan 1/2 eksponen pangkat alfa A kali C1 eksponen pangkat IK1A ditambah alfa ditambah IK1 per alfa sehingga didapatkan persamaan 6.33c yaitu B1 sama dengan C1 eksponen pangkat IK1 A ditambah alfa ditambah IK1 per 2 alfa dikali E pangkat min alfa A. Lalu kita substitusikan persamaan 6.33c ke persamaan 6.32a. B1 eksponen pangkat alfa A ditambah B2 eksponen pangkat min alfa A sama dengan C1 eksponen pangkat IK1A. Sehingga C1 eksponen pangkat IK1A tambah alfa tambah IK1 per 2 alfa dikali eksponen pangkat min alfa A kali eksponen pangkat alfa A sama dengan C1 eksponen pangkat IK1A. Sehingga C1 eksponen IK1A ditambah alfa ditambah IK1 per 2 alfa dikali B2 eksponen pangkat min alfa A sama dengan C1 eksponen pangkat IK1A. Lalu B2 eksponen pangkat min alfa A sama dengan C1 eksponen pangkat IK1A dikurang C1 eksponen pangkat IK1A kali A ditambah IK1 per 2A. Sehingga B2 eksponen pangkat min alfa A sama dengan C1 eksponen pangkat IK1A dikali 1 dikurang alfa ditambah IK1 per 2A dikali 1 per eksponen pangkat min alfa A. Sehingga persamaan 6.33D didapatkan yaitu B2 sama dengan C1 kali eksponen pangkat IK1A dikali 1 dikurang A ditambah IK1 per 2A dikali eksponen pangkat alfa A.
Lalu kita substitusikan persamaan 6,33C dan 6,33D ke persamaan berikut, yaitu A1 sama dengan 1/2 I K 1 dikali B1 kali I K 1 ditambah alfa ditambah B2 kali I K 1 dikurang alfa. Maka A1 sama dengan 1/2 I K 1. Lalu kita masukkan persamaan yang kita dapatkan, yaitu hasil dari B1 C1 eksponen pangkat I K 1 alfa dikali alfa ditambah I K 1 per 2 alfa dikali eksponen pangkat min alfa A dikali I K 1 ditambah alfa ditambah masukkan nilai persamaan dari B2 tadi, yaitu C1 eksponen pangkat I K 1 alfa dikali 1 dikurang alfa dikurang I K 1 per 2 alfa dikali eksponen pangkat alfa A dikali I K 1 dikurang alfa. Sehingga A1 sama dengan 1/2 I K 1 dikali C1 eksponen pangkat I K 1 alfa per 2 alfa dikali alfa ditambah I K 1 dikali I K 1 ditambah alfa kali eksponen pangkat min alfa A tambah 2 alfa dikurang alfa ditambah I K 1 dikali I K 1 dikurang alfa dikali eksponen pangkat alfa A. Lalu A1 sama dengan C1 kali eksponen pangkat I K 1 alfa per 4 I K 1 alfa kali alfa ditambah I K 1 dikuadratkan eksponen pangkat min alfa A ditambah alfa ditambah I K 1 dikali I K 1 dikurang alfa dikali eksponen pangkat alfa A. Sehingga A1 sama dengan C1 eksponen pangkat I K 1 alfa per 4 I K 1 alfa. Lalu dapat kita menggunakan persamaan umum, yaitu A ditambah B dikuadratkan sama dengan A kuadrat tambah 2B tambah C kuadrat. Maka didapatkanlah hasilnya A kuadrat ditambah 2 I K 1 alfa ditambah I kuadrat kali I K 1 kuadrat kali eksponen pangkat min alfa A ditambah alfa ditambah I K 1 dikali I K 1 dikurang alfa eksponen pangkat alfa A. A1 sama dengan C1 eksponen pangkat I K 1 alfa per 4 I K 1 alfa dikali alfa kuadrat ditambah 2 I K 1 alfa dikurang K1 kuadrat eksponen pangkat min alfa A ditambah min I kuadrat I K 1 kuadrat ditambah 2 I K 1 alfa dikurang alfa kuadrat eksponen pangkat alfa A. Sehingga didapatkan hasil A1 sama dengan C1 eksponen pangkat I K 1 alfa per 4 I K 1 alfa dikali alfa kuadrat ditambah 2 I K 1 alfa dikurang K1 kuadrat eksponen pangkat min alfa A ditambah K1 kuadrat ditambah 2 I K 1 alfa dikurang alfa kuadrat eksponen pangkat alfa A. Next. Lalu A1 sama dengan C1 eksponen pangkat I K 1 alfa per 4 I K 1 alfa kali K1 kuadrat eksponen pangkat alfa A dikurang eksponen pangkat min alfa A ditambah 2 I K 1 alfa eksponen pangkat alfa A tambah eksponen pangkat min alfa A dikurang alfa kuadrat kali eksponen pangkat alfa A dikurang eksponen pangkat min alfa A. Sehingga A1 sama dengan C1 eksponen pangkat I K 1 alfa per 4 I K 1 alfa dikali K1 kuadrat eksponen pangkat alfa A dikurang eksponen pangkat min alfa A per 2 ditambah 2 I K 1 alfa eksponen pangkat alfa A tambah eksponen pangkat min alfa A per 2 dikurang alfa kuadrat eksponen pangkat alfa A dikurang eksponen pangkat min alfa A per 2. Sehingga A1 sama dengan
C1 eksponen pangkat IK1 alfa per 4 IK1 alfa dikali K1 kuadrat sin H alfa A 2 IK1 alfa cos H alfa A dikurang alfa kuadrat sin H alfa A. Sehingga A1 sama dengan C1 eksponen IK1 pangkat IK1 alfa per 4 IK1 alfa dikali K1 kuadrat dikurang alfa kuadrat sin H alfa A ditambah 2 IK1 alfa cos H alfa A. Maka dapat kita gunakan persamaan umum yaitu sin H sama dengan eksponen pangkat X dikurang eksponen pangkat min X per 2. Maka kita masukkan A1 sama dengan C1 eksponen pangkat IK1 alfa per 4 IK1 alfa kali K1 kuadrat dikurang alfa kuadrat per 2 IK1 alfa kali sin H alfa A ditambah 2 IK1 alfa per 2 IK1 alfa cos H alfa A. A1 per C1 eksponen pangkat IK1 alfa per 4 IK1 alfa dikali K1 kuadrat dikurang alfa kuadrat per 2 IK1 alfa kali I per I sin H alfa A tambah cos H alfa A. Sehingga A1 sama dengan C1 eksponen pangkat IK1 alfa per 4 IK1 alfa dikali min I K1 kuadrat dikurang alfa kuadrat per 2 IK1 alfa kali sin H alfa A tambah cos H alfa A. Sehingga didapatkanlah persamaan 6,33A yaitu A1 sama dengan C1 eksponen pangkat IK1 alfa cos H alfa A dikurang I K1 kuadrat dikurang alfa kuadrat per 2 IK1 alfa kali sin H alfa A. Next. Selanjutnya kita substitusikan persamaan 6,33C, 6,33D, dan 6,33A ke dalam persamaan 6,31A. Yaitu di mana persamaan 6,31A yaitu A1 ditambah A2 sama dengan B1 ditambah B2. Maka A2-nya sama dengan B1 ditambah B2 dikurang A1. Lalu A2 sama dengan kita masukkan nilai dari B1 tadi, C1 eksponen pangkat IK1 alfa, alfa ditambah IK1 per 2 alfa, eksponen pangkat min alfa A ditambah masukkan nilai dari B2, C1 eksponen pangkat IK1 alfa dikali 1 dikurang alfa dikurang IK1 per 2 alfa dikali eksponen pangkat alfa A dikurang nilai dari A1 C1 C1 dikali eksponen pangkat IK1 alfa kali cos H alfa A dikurang IK1 kuadrat dikurang alfa kuadrat per 2 IK1 alfa dikali sin H alfa A. Sehingga A2 sama dengan C1 eksponen pangkat IK1 alfa alfa ditambah IK1 per 2 alfa dikali eksponen pangkat min alfa A ditambah I alfa ditambah IK1 per 2 alfa dikali eksponen pangkat alfa A dikurang cos H alfa A dikurang IK1 kuadrat dikurang alfa kuadrat per 2 IK1 alfa sin H alfa A. Lalu A2 sama dengan C1 eksponen pangkat IK1 alfa cos H alfa A dikurang cos H alfa A ditambah IK1 kuadrat dikurang alfa 2 per 2 IK1 alfa kali sin H alfa A. Sehingga didapatkan persamaan 6,33B yaitu A2 sama dengan C1 eksponen pangkat IK1 alfa IK1 kuadrat dikurang alfa pangkat 2 per 2 IK1 alfa dikali sin H alfa A.
Persamaan 6,33 memberikan batas untuk nilai A sampai C. Pada persamaan itu telah ditunjukkan bahwa semua tahapan telah dinyatakan dalam C1. Penyelesaian umum persamaan 6,29 menjadi penyelesaian khusus sebagai berikut. A1 sama dengan C1 cos H alfa A dikurang I IK1 kuadrat dikurang alfa kuadrat per 2 IK1 alfa kali sin H alfa A eksponen pangkat IK1 alfa yaitu persamaan 6,33A. Untuk persamaan 6,33B yaitu A2 sama dengan C1 I IK1 kuadrat dikurang alfa kuadrat per 2 IK1 alfa sin H alfa A eksponen pangkat IK1 alfa. Untuk persamaan 6,33C yaitu B1 sama dengan C1 kali alfa ditambah IK1 per 2 alfa eksponen pangkat IK1 alfa kali eksponen pangkat min alfa A. Dan untuk persamaan 6,33D B2 sama dengan C1 eksponen pangkat alfa A dikali 1 dikurang alfa dikurang IK1 per 2 alfa eksponen pangkat IK1 alfa. Sehingga eh, si satu fungsi X sama dengan A1 eksponen pangkat IK1 X kali A2 eksponen pangkat min 1 KIX X kurang dari 0. Dan untuk si dua fungsi X sama dengan B1 eksponen pangkat alfa X kali B2 eksponen pangkat min alfa X yaitu X besar dari 0 dan X besar kecil dari A. Untuk si tiga fungsi X sama dengan C1 eksponen pangkat IK1 X, X-nya itu besar dari A. Berdasarkan besarnya koefisien refleksi dan transmisi partikel dari persamaan 6,33A dan 6,33B diperoleh A1 sama dengan C1 cos H alfa A dikurang IK1 kuadrat dikurang alfa kuadrat per 2K1 alfa kuadrat per 2K1 alfa kali sin H alfa A eksponen pangkat IK1 A. Dan untuk A2 sama dengan C1 I alfa kuadrat dikurang K1 kuadrat per 2K1 alfa dikali sin H alfa A eksponen pangkat IK1 A. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Delvis. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Desri. Kepada Desri dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Selanjutnya yaitu tentang koefisien refleksi, yaitu di mana kita ingin mencari yaitu R sama dengan mutlak A2 kuadrat per mutlak A1 kuadrat. Di mana langkah pertama yaitu menghilangkan faktor umum, di mana kedua A1 dan A2 mempunyai faktor yang sama, yaitu C1 dikali eksponen pangkat IK1 A. Karena kita ambil modulus kuadrat lalu bagi, faktor itu pun batal. Jadi cukup pakai prefaktor di dalam kurung. Jadi A1 sama dengan cos H alfa A dikurang I K1 kuadrat dikurang alfa kuadrat per 2 KI K1 alfa sin H alfa A. Dan nilai A2 sama dengan I dikali alfa kuadrat dikurang K1 kuadrat per 2 K1 alfa sin H alfa A. Supaya lebih rapi, kita definisikan konstanta nyata Y, di mana nilai Y yaitu K1 kuadrat dikurang alfa kuadrat per 2 K1 alfa. Selanjutnya kita perhatikan nilai alfa kuadrat dikurang K1 kuadrat sama dengan min K1 kuadrat min alfa kuadrat. Dapatkan yaitu min 2K1 alfa Y.
Maka nilai A1 sama dengan cos H alfa A dikurang I dikali Y dikali sin H alfa A. Dan nilai A2 sama dengan I dikali min 2K1 alfa Y per 2K1 alfa sin H alfa. Jadi secara singkat A1 sama dengan cos H alfa A dikurang I Y sin H alfa A dan nilai A2 sama dengan min I Y sin H alfa A. Selanjutnya kita menghitung modulus kuadratnya. Untuk bilangan kompleks, X ditambah Y, mutlak X ditambah Y kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Dan karena cos H sin H Y adalah nyata, maka nilai mutlak A1 kuadrat sama dengan cos H alfa A kuadrat ditambah Y sin H alfa A kuadrat. Sama dengan cos H kuadrat alfa A ditambah Y kuadrat sin H kuadrat alfa A. Dan nilai untuk mutlak A2 kuadrat sama dengan mutlak min I Y sin H alfa A. Jadi sama dengan Y kuadrat sin H kuadrat alfa A. Selanjutnya kita bentuk untuk rasio R-nya, di mana nilai R yaitu mutlak A2 kuadrat per A1 kuadrat. Kita masukkan nilai yang sebelumnya yaitu Y kuadrat sin H kuadrat alfa A per cos H kuadrat alfa A ditambah Y kuadrat sin H kuadrat alfa A. Dengan menggunakan identitas cos H kuadrat X sama dengan 1 ditambah sin H kuadrat X, sehingga nilai R menjadi Y kuadrat sin H kuadrat alfa A per 1 ditambah sin H kuadrat alfa A ditambah Y kuadrat sin H kuadrat alfa A. Jadi Y kuadrat sin H kuadrat alfa A per 1 ditambah Y kuadrat sin H kuadrat alfa A. Kita mengingat nilai Y yang sebelumnya yaitu K1 kuadrat dikurang alfa kuadrat per 2K1 alfa. Maka nilai Y kuadrat sama dengan K1 kuadrat dikurang alfa kuadrat dikuadratkan per 4K1 kuadrat alfa kuadrat. Kita masukkan nilai ini ke dalam persamaan R yang sebelumnya menjadi K1 kuadrat dikurang alfa kuadrat dikuadratkan per 4K1 kuadrat alfa kuadrat sin H kuadrat alfa A per 1 ditambah dalam kurung 1 ditambah K1 kuadrat dikurang alfa kuadrat dikuadratkan per 4K1 kuadrat alfa kuadrat dikali sin H kuadrat alfa A. Nah, untuk menghilangkan nilai pecahannya, kita kalikan pembilang dan penyebutnya dengan 4K1 kuadrat alfa kuadrat. Sehingga nilai R-nya menjadi K1 kuadrat dikurang alfa kuadrat dikuadratkan sin H kuadrat alfa A per 4K1 kuadrat alfa kuadrat ditambah 4K1 kuadrat alfa kuadrat ditambah K1 kuadrat dikurang alfa kuadrat dikuadratkan dikali sin H kuadrat alfa A. Dan kita sederhanakan penyebut pada bagian keduanya, yaitu pada 4K1 kuadrat alfa kuadrat ditambah K1 kuadrat dikurang alfa kuadrat dikuadratkan, maka bentuk akhirnya menjadi R sama dengan K1 kuadrat dikurang alfa kuadrat dikuadratkan sin H kuadrat alfa A per 4K1 kuadrat alfa kuadrat ditambah K1 kuadrat dikurang alfa kuadrat dikuadratkan dikali sin H kuadrat alfa A. Nah, perbedaan menjadi K1 kuadrat ditambah alfa kuadrat dikuadratkan bisa muncul bila dalam buku penulis menggunakan definisi berbeda untuk parameter. Misalnya, penulis menggunakan K1 kuadrat sama dengan min alfa kuadrat atau mendefinisikan alfa sebagai bilangan imajiner, sehingga tandanya berubah. Atau ada substitusi lain di konteks soal, misalnya mengganti nilai alfa dengan I alfa. Sehingga persamaan 6.35 menjadi R sama dengan K1 kuadrat ditambah alfa kuadrat dikuadratkan dikali sin H kuadrat alfa A per 4K1 kuadrat alfa kuadrat ditambah K1 kuadrat ditambah alfa kuadrat dikuadratkan dikali sin H kuadrat alfa A. Next. Selanjutnya yaitu koefisien transmisi partikel, di mana kita mencarinya dengan menggunakan persamaan T sama dengan mutlak C1 kuadrat per mutlak A1 kuadrat. Kita mulai dari persamaan 6.33A yang sebelumnya, di mana nilai A1 sama dengan
C1 dikali cos H alfa A dikurang I K1 kuadrat dikurang alfa kuadrat per 2 K1 alfa dikali sin H alfa A dikali eksponen di pangkat I K1 A. Pertama, kita memisahkan faktor fase. Karena faktor fase eksponen I K1A hanya memberi fase, nilainya mutlak 1. Maka nilai mutlak A1 sama dengan mutlak C1 dikali cos H alfa A dikurang I dikali K1 kuadrat kurang alfa kuadrat per 2 K1 alfa dikali sin H alfa A. Selanjutnya kita menghitung kuadrat modulus dari bilangan kompleksnya. Di mana untuk bilangan kompleks X ditambah IY berlaku mutlak X ditambah IY dikuadratkan sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, di sini nilai X-nya yaitu cos H alfa A. Dan nilai Y-nya yaitu min K1 kuadrat dikurang alfa kuadrat per 2 K1 alfa dikali sin H alfa A. Jadi, untuk nilai mutlak A1 kuadrat sama dengan mutlak C1 kuadrat dikali cos H kuadrat alfa A ditambah K1 kuadrat dikurang A alfa kuadrat per 2 dikali K1 alfa dikuadratkan dikali sin H kuadrat alfa A. Kita tuliskan ulang untuk suku kedua menjadi K1 kuadrat dikurang alfa kuadrat dikuadratkan per 4 K1 kuadrat alfa kuadrat. Jadi nilai mutlak A1 kuadrat sama dengan mutlak C1 kuadrat dikali cos H kuadrat alfa A ditambah K1 kuadrat dikurang alfa kuadrat dikuadratkan per 4 K1 kuadrat alfa kuadrat dikali sin H kuadrat alfa A. Kita masukkan nilainya kembali ke persamaan T yang di awal, menjadi T sama dengan 1 per 1 ditambah K1 kuadrat dikurang alfa kuadrat dikuadratkan per 4 K1 kuadrat alfa kuadrat dikali sin H kuadrat alfa A. Kita sederhanakan dengan mengalihkan pembilang dan penyebutnya dengan 4 K1 kuadrat alfa kuadrat. Sehingga untuk persamaan 6.36 didapatkan nilai T-nya yaitu sama dengan 4 K1 kuadrat alfa kuadrat per 4 K1 kuadrat alfa kuadrat ditambah K1 kuadrat dikurang alfa kuadrat dikuadratkan dikali sin H kuadrat alfa A. Di mana persamaan ini menunjukkan adanya peluang bagi partikel untuk sampai di daerah 3 melalui daerah 2. Suatu daerah yang secara klasik tidak mungkin dilewati partikel. Gejala suksesnya partikel menembus daerah yang secara klasik terhalang ini disebut efek penerowongan atau tunneling effect. Nah, seperti pada kasus E besar dari fenol, berdasarkan persamaan 6.36, kita juga mendapati bahwa besarnya koefisien transmisi juga bergantung pada lebar tanggul. Meskipun cara bergantungnya kini secara hiperbolis, dalam kasus ini nilai sin H alfa A akan bernilai sangat besar, sehingga sumbangan suku pertama pada penyebut persamaan tersebut dapat diabaikan. Selain itu, pada limit ini nilai fungsi sin H alfa A sama dengan setengah dari eksponen alfa A dikurang eksponen min alfa A menjadi setengah eksponen alfa A dan K1 kuadrat dikurang alfa kuadrat sebanding dengan alfa kuadrat. Dengan demikian, pada kasus ini koefisien transmisinya sebesar, yaitu pada persamaan 6.37, nilai T sebanding dengan 16 K1 kuadrat per alfa kuadrat, eksponen pangkat min 2 alfa A sama dengan 16 dikali E, dikali fenol dikurang E per fenol kuadrat. Eksponen di pangkat min 2 alfa akar 2M per H bar kuadrat per dikali fenol dikurang E. Di mana plot komponen real fungsi eigen bagi partikel di bawah pengaruh potensial tanggul kotak, energi total partikel kurang dari tinggi tanggul E dikurang fenol, seperti pada grafik yang ada di layar. Next. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Desri. Untuk pembahasan selanjutnya itu potensial sumur dengan keadaan terikat akan dijelaskan oleh Niatul. Kepada Niatul dipersilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu potensial sumur
dalam keadaan terikat, di mana saya akan menjelaskan potensial sumur dalam kedalaman sumur berhingga. Di mana perilaku partikel bergerak di bawah pengaruh potensial yang berbentuk sumur seperti gambar 6.11 di mana terbagi menjadi 3 daerah yaitu kuadran 1, kuadran 2, dan kuadran 3. Di mana pada kuadran 1 dan kuadran 3 ini V0-nya atau potensial sumurnya bernilai 0. Dan pada kuadran 2 Vx-nya atau potensial sumurnya bernilai min V0 yaitu X besar dari min setengah A dan kecil dari setengah A. Next. Di mana pada keadaan terikat, gerak partikel dibatasi oleh ruang tertentu. Terjadi jika energi total partikel memenuhi E besar dari min V0 dan kecil dari 0. Dan mungkin bergerak di sekitar interval X sama dengan min A per 2 sampai X sama dengan A per 2. No, bergerak dari min tak hingga sampai plus tak hingga. Dan partikel dikatakan dalam keadaan bebas. Adapun persamaan Schrödinger bebas waktu di masing-masing daerah adalah E kuadrat X per dx kuadrat dikurang A kuadrat X sama dengan 0. Di mana A kuadrat sama dengan min 2ME per H bar kuadrat, yang memenuhi persamaan 6.39. Di mana pada daerah 2, kita menggunakan rumus umum dari fungsi gelombang stasioner, di mana min H bar kuadrat per 2M dikali D kuadrat per dx kuadrat C2X ditambah V2X C2X sama dengan E C2X. Di mana kita mengalihkan min 2M per H bar kuadrat pada setiap daerahnya. Sehingga kita peroleh min H bar kuadrat per 2M D kuadrat per DX kuadrat C0X dikurang V0X. Di mana tadi kan kita ketahui bahwa V2X-nya atau potensial sumur di kuadran 2-nya yaitu min V0X. Sehingga kita peroleh hasil akhirnya yaitu D kuadrat per DX kuadrat C0X ditambah 2M per H bar kuadrat V0 C0X ditambah 2M E per H bar kuadrat C0X sama dengan 0. Lanjut. Jadi kita ketahui bahwa K kuadrat sama dengan 2M per H bar kuadrat E ditambah V0 yang memenuhi persamaan 6.40. Sehingga penyelesaian umum dari persamaan pada daerah 2 ini yaitu C2X sama dengan B1 eksponen pangkat IKX ditambah B2 eksponen pangkat min IKX, di mana X kecil dari A per 2 yang merupakan persamaan 6.41B. Di mana selanjutnya yaitu pada daerah 1, kita ketahui rumus umum gelombang yaitu min H bar kuadrat per 2M dikali D kuadrat per DX kuadrat C1X ditambah Vx C1X sama dengan E C1X. Lanjut. Di mana kita substitusikan, kan tadi telah kita ketahui bahwa nilai V1 dan V pada kuadran 3 itu sama dengan 0. Sehingga diperoleh min H bar kuadrat per 2M dikali D kuadrat per DX kuadrat C1X ditambah 0, C1X sama dengan E C1X. Sehingga min H bar kuadrat per 2M D kuadrat per DX kuadrat C1X sama dengan E C1X. Di mana pada kedua ruas ini kita kalikan 2M per H bar kuadrat. Sehingga diperoleh hasil akhirnya min D kuadrat per DX kuadrat C1X sama dengan 2M per H bar kuadrat E C1X. Maka kita ketahui bahwa A kuadrat itu sama dengan min 2ME per H bar kuadrat. Sehingga diperoleh penyelesaian persamaan umumnya yaitu C1X sama dengan A1 eksponen pangkat alpha X ditambah A2 eksponen pangkat min alpha X. Di mana X kecil dari min A per 2 yang memenuhi persamaan 6.41A. Di mana kedalaman sumur berhingga ini pada daerah 3 yaitu min I H bar kuadrat per 2M D kuadrat per DX kuadrat C3X tambah Vx C3X sama dengan E C3X, di mana kita ketahui tadi bahwa
pada kuadran 3 itu bernilai 0, sehingga kita substitusikan, sehingga diperoleh min H bar kuadrat per 2M D kuadrat per DX kuadrat si 3X ditambah E si 3X, di mana kedua ruasnya kita kalikan dengan 2M per H bar kuadrat. Lanjut. Sehingga diperoleh D kuadrat per DX kuadrat si 3X dikurang alfa kuadrat si 3X sama dengan 0, maka alfa kuadrat sama dengan min 2 ME per H bar kuadrat. Sehingga penyelesaian umum dari daerah 3 ini yaitu si 3X sama dengan C1 eksponen pangkat alfa X ditambah C2 eksponen pangkat min alfa X, di mana X besar dari A per 2 yang memenuhi persamaan 6.41C. Agar fungsi eigen ini dapat berhingga, kita menetapkan nilai AZ sama dengan C1 sama dengan 0, di mana syarat kontinuitasnya di X sama dengan min A per 2 yang didapatkan hubungan seperti gambar berikut, seperti yang telah dijelaskan pada gambar 6.11 tadi, di mana pada daerah 1 dan daerah 3 itu Vx-nya bernilai 0, dan pada daerah 2 yaitu Vx-nya bernilai min V0. Di mana untuk X sama dengan min A per 2, si 1 sama dengan A1 eksponen pangkat alfa A per 2 ditambah A2 eksponen pangkat min alfa X, di mana A2-nya sama dengan 0, sehingga kita substitusikan si 1 untuk min A per 2 sama dengan A1 eksponen pangkat min alfa A per 2 ditambah A2 eksponen pangkat min alfa min A per 2, sehingga si 1 min A per 2 sama dengan A1 eksponen pangkat min A per 2 ditambah 0, sehingga si 1 sama dengan A1 eksponen pangkat alfa X. Di mana untuk X sama dengan plus A per 2, si 3 sama dengan C1 eksponen pangkat alfa X ditambah C2 eksponen pangkat min alfa X. Dan kita substitusikan untuk yang plus tak hingga, si 3 plus tak hingga sama dengan C1 eksponen pangkat alfa plus tak hingga ditambah C2 eksponen pangkat min alfa plus tak hingga, di mana C1-nya bernilai 0. Sehingga kita substitusikan 0 ditambah C2 eksponen pangkat min alfa tak hingga, dan hasil akhirnya si 3 sama dengan C2 eksponen pangkat min alfa X, di mana si 2 sama dengan B1 eksponen pangkat IKX ditambah B2 eksponen pangkat min IKX. Sehingga syarat bebas X sama dengan min A per 2 dan X sama dengan plus A per 2. Baik, sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Niatul. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Nada. Kepada Nada dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya itu batasi 1 dengan si 2 pada X sama dengan min alfa per A per 2. Si 1 sama dengan si 2. Yaitu A1 eksponen pangkat AX sama dengan B1 eksponen pangkat IKX ditambah B2 eksponen pangkat min IKX. A1 eksponen pangkat alfa dikali min A per 2 sama dengan B1 eksponen pangkat IK kali min A per 2 ditambah B2 eksponen pangkat min IK min A per 2 untuk persamaan 6.42B. D per DX dikali A1 eksponen pangkat AX sama dengan D per DX dikali B1 eksponen IKX ditambah B2 eksponen pangkat min IKX. Next. A1 kali A eksponen pangkat AX sama dengan B1 IK eksponen pangkat IKX ditambah B2 IK eksponen pangkat min IKX. A1 A eksponen pangkat AX sama dengan IK dikali B1 eksponen IKX ditambah B2 eksponen pangkat min IKX. A1 A eksponen pangkat min A per 2 sama dengan IK
dikali B1 eksponen pangkat min IK A per 2 ditambah B2 eksponen pangkat min eksponen pangkat IK A per 2 untuk persamaan 6,42B. Si 2 sama dengan si 3 pada X sama dengan A per 2. Jadi B1 eksponen pangkat IKX ditambah B2 eksponen pangkat min IKX sama dengan C2 eksponensial pangkat min AX. B1 eksponen I pangkat IK A per 2 tambah B2 eksponen pangkat min IK A per 2 sama dengan C2 eksponen pangkat min A per A per 2 untuk persamaan 6,43A. D per DX kali B1 eksponen IKX ditambah B2 eksponen min IKX sama dengan D per DX kali C2 eksponen pangkat I min AX. B1 IK eksponen pangkat IKX ditambah B2 IK eksponen IK min IKX sama dengan C2 A eksponen min AX. IK sama dengan IK dikali B1 eksponen IKX dikurang B2 eksponen pangkat min IKX sama dengan min A C2 eksponen min pangkat min AX. IK dikali B1 eksponen pangkat IK A per 2 dikurang B2 eksponen min IK A per 2 sama dengan A C2 eksponen pangkat IA eksponen pangkat min A per 2 untuk persamaan 6,43B. Dari persamaan 6,42 didapatkan hubungan 1 dikurang IK per alfa dikali B1 eksponen pangkat IK A per 2 ditambah 1 tambah IK per A B2 eksponen pangkat IK A per 2 sama dengan 0 untuk persamaan 6,44. Dari persamaan 6,3 didapatkan hubungan 1 ditambah IK per A dikali B1 eksponen pangkat IK A per 2 ditambah 1 kurang IK per A kali B2 kali eksponensial pangkat IK A per 2 untuk persamaan 6,45. Akhirnya dari persamaan 6,45 dan 6,44 diperoleh hubungan A dikurang IK per A tambah IK dikuadratkan sama dengan E eksponensial 2 pangkat 2 IK untuk persamaan 6,46. Ungkapan tersebut menunjukkan bahwa agar penyelesaian persamaan skoordinat memenuhi syarat untuk fungsi Eigen bernilai berhingga dan kontinu di mana-mana, maka tetapan alfa dan K harus memenuhi persamaan 6,46. Karena kedua tetapan itu bergantung pada E, maka ungkapan tadi juga menunjukkan bahwa energi total partikel tidak boleh sembarang. Sekarang mari kita hitung berapa saja energi yang diizinkan tersebut. Persamaan 6,46 menjadi dua penyelesaian akar, yaitu A dikurang IK per A tambah IK sama dengan eksponen pangkat IK untuk persamaan 6,47. Dan A dikurang IK per A tambah IK sama dengan min eksponen pangkat IK untuk persamaan 6,47B. Mari kita uraikan lebih lanjut masing-masing penyelesaian tersebut. Untuk A min IK per A tambah IK sama dengan min eksponensial pangkat IK. Ungkapan ini dapat diubah menjadi A dikurang IK per A tambah IK sama dengan min eksponensial pangkat IKA menjadi 1 tambah IA per K per 1 kurang IA per K sama dengan eksponensial pangkat IKA. Lalu kita ubah lagi jadi ln 1 tambah sama dengan IK atau 1 per 2 I ln 1 tambah IA per K
Cos 1 per 2 Ka mutlak sama dengan K per K0 untuk persamaan 6,50. Dengan K0 sama dengan akar K kuadrat tambah A kuadrat sama dengan akar 2M V0 per H kuadrat. Selanjutnya, alfa dan K keduanya positif, maka nilai tan Ka per 2 juga positif. Dengan demikian, persamaan 6,47b identik dengan sistem persamaan cos 1 per 2 Ka mutlak sama dengan K per Ko, K0 untuk 6,51 dan tan 1 per 2 Ka kecil dari 0 untuk persamaan 6,51b. Nilai K yang memenuhi sistem persamaan 6,51 dapat ditemukan secara grafik atau dengan program numerik berbantuan komputer. Secara grafik ditentukan dengan mencari titik potong antara grafik GK K per K0 dengan grafik FK sama dengan cos 1 per 2 Ka mutlak pada daerah di mana daerah tan 1 per 2 Ka kecil dari 0. Gambar 6.12 menyajikan contoh penyelesaian secara grafik untuk K0 tertentu yaitu 4V per A kecil dari K0 kecil dari 5V per A. Perhatikan bahwa contoh ini terdapat 3 nilai K yang memenuhi sistem persamaan 6,51. Next. Seperti ini tunjukkan gambar. Untuk A kurang IK per A tambah IK sama dengan plus eksponensial pangkat IKA dengan prosedur yang seperti sebelumnya dapat ditunjukkan bahwa persamaan X sin 1 per 2 Ka mutlak sama dengan K per K0 untuk 6,52 dan tan 1 per 2 Ka kecil dari 0 untuk 6,52b. Penyelesaian secara grafik dilakukan dengan mencari titik potong antara grafik K per K0 dan grafik sin 1 per 2 Ka mutlak sama dengan K per K0 di daerah di mana tan 1 per 2 Ka kecil dari 0. Untuk K0 yang digunakan pada gambar 6.2a terdapat dua nilai K seperti yang ditunjukkan pada gambar 6.12b berikut. Berdasarkan analisis grafik tadi, terlihat bahwa terdapat 5 nilai K yang berarti juga nilai E yang diizinkan jika K0 berada dalam interval 4V per A kecil dari K0 kecil dari 5V per A. Next. Gambar 6.13 berikut melukiskan contoh diagram tingkat energi beserta fungsi Eigen untuk dua keadaan terendah pertama. Untuk gambar A, di mana diagram tingkat energi, yang B adalah komponen fungsi Eigen yang untuk keadaan berenergi terendah pertama, yang C adalah komponen real fungsi Eigen untuk keadaan berenergi terendah kedua. Next. Pada contoh tadi terdapat 5 tingkat energi. Pertanyaan yang pas diajukan adalah besaran apakah yang menentukan cacah tingkat energi pada partikel terikat dalam sumur potensial kotak. Untuk menjawab pertanyaan ini, perhatikan pada gambar 12A dan B. Menurut gambar itu, ada dua hal yang menentukan cacah tingkat potong, yaitu gradien atau kelandaian garis G, K sama dengan K per K0 dan ukuran lebar sumur A. Dalam gambar tersebut ditunjukkan bahwa semakin landai atau semakin kecil gradiennya, garis GK sama dengan K per K0, semakin banyak titik potong yang terjadi. Ini berarti semakin banyak pula tingkat energinya. Karena gradien garis itu 21 per K0 sama dengan akar H2 per 2M V0, berarti semakin besar V0-nya semakin dalam sumurnya. Atau semakin landai garis itu. Dengan kata lain, semakin besar V0, semakin banyak cacah tingkat energi. Bagaimana pengaruh sumur berdasarkan gambar 12
A dan B, terlihat bahwa semakin besar A, semakin cepat pengulangan fungsi FK. Ini berarti semakin banyak titik potong. Dengan kata lain, semakin lebar sumur, semakin banyak tingkat energinya. Pada gambar 6.14 berikut memperjelaskan urutan tersebut, yang dimana gambar A dan B pada gambar A dan B berbeda dalam hal lebar sumur, tetapi sama dalam kedalam sumur. Terlihat bahwa cacah tingkat energi pada gambar B lebih banyak daripada pada gambar A. Gambar C dan gambar D berbeda dalam hal kedalaman sumur, tapi sama dalam lebar sumur. Terlihat bahwa cacah tingkat energi pada gambar D lebih banyak dibandingkan gambar C. Mungkin sekian yang saya sampaikan. Saya akan kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Nada. Untuk penjelasan mengenai kedalaman sumur tak berhingga akan dijelaskan oleh Yesi. Kepada Yesi dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang potensial sumur pada keadaan kedalaman sumur tak berhingga. Ditinjau partikel bermasa M dengan energi positif E berada dalam sumur potensial satu dimensi dengan dinding potensial tak berhingga dan potensial di dalamnya nol, seperti pada gambar 1. Model potensial ini dan beberapa model potensial yang akan kita bahas selanjutnya hanyalah satu model potensial khayalan. Dan tidak dijumpai bentuk potensial seperti ini di alam, di mana f fungsi x sama dengan 0 lebih kecil daripada x, lebih kecil daripada d. Dengan metode separasi variabel, fungsi gelombang dari partikel tersebut berbentuk Cx t sama dengan Px eksponen dari min I ET per H-bar, di mana merupakan persamaan 6.41. Solusi bergantung waktu P fungsi X diperoleh dengan memecahkan persamaan Schrödinger tak bergantung waktu. Persamaan Schrödinger tak bergantung waktu bentuk satu dimensi adalah minus H-bar kuadrat per 2M, 2 kuadrat Pi fungsi X per dx kuadrat ditambah V fungsi X, Pi fungsi X sama dengan E Pi fungsi X. Pada daerah 0 lebih kecil dari X, lebih kecil dari A, V fungsi X sama dengan 0. Maka persamaan Schrödinger tak bergantung waktu menjadi min H-bar kuadrat per 2M D kuadrat Px per 2x kuadrat sama dengan EPx yang merupakan persamaan 6.42. D kuadrat Px per dx kuadrat sama dengan min 2me per H bar kuadrat Px yang merupakan persamaan 6.43. Dengan mendefinisikan K kuadrat sama dengan 2me per H bar kuadrat dengan K adalah bilangan real positif, maka persamaan 3 menjadi D kuadrat Px sama dengan per dx kuadrat sama dengan min K Px. Merupakan persamaan 6.44. Px sama dengan A eksponen min IKX ditambah B eksponen IKX yang akan menjadi persamaan 6.45. Syarat batas atau boundary condition untuk fungsi gelombang pada dinding-dinding sumur adalah bernilai 0 karena dinding sumur tebal dengan potensial tak berhingga. Hal ini mirip dengan gelombang pada tali bahwa pada ujung terikat akan terjadi simpul atau simpangan 0. Dengan menerapkan syarat batas pada X sama dengan 0 terhadap V fungsi 0 sama dengan 0, maka A eksponen 0 ditambah B eksponen 0 sama dengan 0, di mana B sama dengan min A. Sehingga persamaan 5 berubah menjadi P fungsi X sama dengan A eksponen pangkat min IKX dikurang A eksponen pangkat IKX. Di mana P fungsi X sama dengan min A E eksponen pangkat IKX dikurang eksponen min IKX. Px sama dengan min 2 IA sin KX. Dengan menuliskan min 2A sebagai konstanta baru, misalnya C, maka diperoleh persamaan 6.46, yaitu P
P fungsi X sama dengan C sin KX. Kemudian menerapkan syarat batas pada dinding sumur lainnya, X sama dengan A terhadap P fungsi A sama dengan 0. P fungsi A sama dengan 0 sama dengan C sin KA fungsi 0. Konstanta C tidak boleh 0. Jika tidak, maka P fungsi X sama dengan 0. Untuk semua X, maka sin KA sama dengan 0. Atau KA sama dengan 0 besar atau kurang dari Pi, besar kurang dari 2Pi, dan seterusnya. Namun, jika K sama dengan 0, maka Pi fungsi X sama dengan 0 untuk semua X. Selain itu, solusi negatif tidak memberikan sesuatu yang berbeda. Mengingat sin min X sama dengan min sin X, dan tanda minus dari solusi K dapat diserap ke C. Jadi solusi yang berbeda untuk K adalah persamaan 6.47, yaitu Kn sama dengan NP per A dengan N sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Pada persamaan 5 kemudian menjadi Px sama dengan Pnx sama dengan C sin NP per A X yang merupakan persamaan 6.48. Dengan mensubstitusikan K kuadrat sama dengan 2ME per H bar kuadrat ke persamaan 7, maka diperoleh 2ME per H bar kuadrat sama dengan N kuadrat per A dikuadratkan. Maka pada persamaan 6.49, E sama dengan EN sama dengan N kuadrat Pi kuadrat H bar kuadrat per 2MA kuadrat. Untuk memperoleh konstanta C, kita lakukan normalisasi terhadap fungsi Pn fungsi X pada persamaan 8. Di mana integral min terhadap min tak hingga terhadap tak hingga Px kuadrat dx sama dengan 1. Di mana C kuadrat integral 0 terhadap A sin kuadrat NP per AX. dx sama dengan 1. Maka hasil akhirnya C kuadrat 1 per 2 sama dengan 1 sama dengan C akar 2 per A. Dengan demikian, fungsi X ternormalisasi adalah pada persamaan 6.50, yaitu Pn fungsi X sama dengan akar 2 per A sin NP per AX. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Yesi. Selanjutnya mengenai kesimpulan dari pembahasan yang telah kami jelaskan. Yang pertama, persamaan Schrödinger memberikan gambaran perilaku gelombang partikel pada tiap daerah potensial. Penyelesaiannya berbeda-beda untuk daerah dengan energi lebih kecil atau lebih besar dibanding tinggi potensial. Yang kedua, pada potensial tanggul dengan kondisi E besar dari 0 dan E kecil dari V0, partikel secara klasik seharusnya tidak dapat melewati penghalang. Namun secara kuantum, fungsi gelombang tetap memiliki nilai dalam daerah terlarang, sehingga muncul fenomena efek penerawangan atau tunneling effect. Hal ini menghasilkan peluang transmisi atau T dan refleksi R yang dapat dihitung dari bentuk fungsi gelombang. Yang ketiga, lebar A dan tinggi potensial V0 sangat mempengaruhi besar kecilnya peluang tunneling. Jika T semakin kecil, jika posisi semakin tinggi atau lebar semakin besar. Fungsi hiperbolik sin H cos H menggambarkan sifat eksponensial dari pelemahan gelombang dalam daerah terlarang. Yang keempat, pada potensial sumur, partikel dapat berada dalam keadaan terikat atau bound state jika energi memenuhi E besar dari V0 atau kecil dari 0. Dalam kondisi ini, hanya energi tertentu yang diperbolehkan, sehingga terjadi diskritisasi tingkat energi atau quantized energy levels. Dan yang kelima, keadaan terikat dan penyelesaian fungsi gelombang pada sumur potensial menunjukkan bahwa sifat alami sistem kuantum berbeda jauh dengan sistem klasik. Konsep quantized energi ini menjadi dasar berbagai sistem fisika modern seperti atom, molekul, dan semikonduktor. Sekian penjelasan dari kelompok 4. Jika ada salah kata dalam penyampaian, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.